Ya, selamat datang kembali, eh, teman-teman. Kita bertemu kembali. Kali ini topiknya sangat aktual ya. Kedatangan Paus Fransiskus ke Indonesia tanggal 3 sampai tanggal 6. Mungkin teman-teman sudah menonton banyak informasi, penjelasan tentang kedatangan, misinya, visinya. Tapi ada satu hal yang eh, terlewatkan menurut saya. Dan yang terlewatkan itu punya pesan yang luar biasa pada gereja kita. Saya hanya kebetulan saja, kalau saya tidak keliru, itu tahun 2015 ya, menemukan di 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 internet, eh, manuskripto, tulisan tangannya Bapak Sri Paus sebelum terpilih menjadi paus pada tahun 2013 ya. Nah, tulisan tangan itu sangat otentik, tulisan tangan ya, tulisan tangan. Saya menyimpannya gitu. Jauh sebelum beliau datang ke Indonesia, saya sudah menyimpannya dan menikmati membacanya. Nah, saya akan perlihatkan ya. Iya, ini dia tulisan tangan Paus Fransiskus. Kalau melihat sepintas ini, aduh, apakah sanggup membacanya enggak sih? Gitu ya. Kan tulisan tangan orang kan, oh siapa yang paham gitu ya. Tulisan tangan yang kabur yang ya mungkin karena sudah di 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 copy paste dengan beberapa kali akhirnya seperti ini. Tidak mudah untuk memahaminya. Tetapi saya beruntung bahwa mendapatkan teksnya. Seharusnya dua lembar. Nanti kita lihat dua lembarnya seperti apa. Tulisan tangan Paus ini dua lembar. Tapi inilah lembar pertama dan lembar utama. Ternyata tulisan ini sudah ditulis ulangkan, maksudnya diketik ya. Jadi kita bisa melihat teksnya yang lebih mudah dibaca karena sudah dibentuk dalam bentuk Word. Kita akan lihat. Ini tulisan tangannya. Nah, eh, tentu dia dalam bahasa bahasa Spanyol karena kan beliau itu adalah orang Argentina gitu ya, dan bahasanya di Argentina adalah bahasa Spanyol. Ini ya ini dia. Berikut teks aslinya dalam bahasa Spanyol yang saya baca di awal pertama sekali ketemu. Eh, Kata-kata kunci sekali di sini, menikmati sekali untuk membacanya gitu ya. La dulce la dulce y confrontadora alegría de evangelizar. Ini semua adalah eh, pengalihan tekstual dari manual gitu ya, tulisan tangan ke mesin digital gitu. Nah, ini dia hasilnya. Nah, bagi kita kan yang penting terjemahannya seperti apa ya. Saya suka membaca yang bahasa Spanyolnya karena banyak istilah-istilah yang padat makna gitu ya, yang luber maknanya, duk et altum maknanya, tapi supaya publik bisa memaknainya, merasakan uh, vibe dari tulisan tangan ini ya kita harus baca dalam bahasa Indonesia gitu ya. Nah, ini dia. Ini adalah tulisan tangan Kardinal Bergoglio, Paus Franciscus, yang akhirnya terpilih menjadi paus. Teks pidato tersebut dibacakan oleh Kardinal Kuba pada tanggal 23 Maret 2013 selama misa di katedral setempat dan diterbitkan dalam majalah bulanan Keuskupan Agung Habana, Palabra Nueva. Jadi saya menemukan ini di di websitenya mereka gitu ya. Tahun 2015 kalau tidak salah. 2 tahun sudah itu terbit. Dan itu bagi saya sebuah harta karun pencarian, pencarian makna gitu ya. Oke. Tulisan tangan di atas yang sudah diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia.
telah dijadikan sebagai telah dijadikan sebagai referensi untuk evangelisasi. Ini alasan keberadaan gereja. Manisnya dan nikmatnya kebahagiaan mewartakan kabar gembira. Ini kalimat yang menarik itu. Manisnya dan nikmatnya kebahagiaan mewartakan kabar gembira. Ya, pilihan katanya, ya, sentuhannya ini kan bagus. Nah, yang selanjutnya, Yesus sendirilah yang dari dalam mendorong kita. Pilihan kata ya, Yesus sendirilah yang dari dalam mendorong kita. Dia bukan ada di luar, dia ada di dalam. Ya. Tulisan ini, kalau nanti kita baca, itu adalah sebuah kritikan yang tajam terhadap gereja aktual dan solusi yang seharusnya kita ambil. Kita akan lihat. Mewartakan kabar merupakan kabar gembira, tentu saja merupakan semangat apostolik. Mewartakan kabar gembira mengandaikan keberanian di dalam gereja untuk keluar dari dirinya sendiri dan pergi menuju periferias, perbatasan yang jauh, ya, periferi, no? Bukan hanya dari sudut geografis saja, tetapi juga terpinggirkan secara eksistensialis. Menarik sekali kalimat ini. Terpinggirkan karena misteri kedosaan, karena penyakit, karena ketidakadilan, karena ketidaktahuan dan ketidakpedulian pada agama, karena pemikiran, dan karena semua penderitaan. Ketika dua, ya, poin kedua yang dituliskan, ini poin pertama yang tadi, poin kedua sekarang. Ketika gereja tidak keluar dari dirinya sendiri untuk mewartakan kabar gembira, membuatnya menjadi autoreferensial, bercermin pada dirinya sendiri. Dan selanjutnya, ia dalam kurung gereja menjadi sakit. Menjadi sakit. Ini tajam sekali kritikan ini. Bandingkan dengan dalam Injil, wanita yang membungkuk kepada tubuhnya sendiri. Beret ombligon, membungkuk pada dirinya sendiri, melihat dirinya sendiri. Keburukan yang sekian lama telah terjadi di dalam institusi gereja berasal dari autoreferensialidad, buah dari narcis teologi. Narcis teologi, menikmati ya. Wow. Dalam Apokalipsis, Yesus mengatakan bahwa ia berada di depan pintu dan memanggil. Jelas terlihat bahwa kutipan ini merujuk pada tindakan Yesus mengetuk pintu dari luar untuk masuk. Tetapi saya kerap berpikir bahwa Yesus mengetuk pintu dari dalam agar kita membiarkannya untuk keluar. Gereja yang autoreferensial menganggap bahwa Yesus Kristus ada dalam dirinya dan tidak membiarkannya untuk keluar. Poin yang ketiga, gereja ketika tidak menjadi autoreferensial, tanda menyadarinya, menganggap bahwa memiliki cahaya sendiri dan meninggalkan misterium lune dan memberikan ruang bagi penyakit parah, yakni spiritual duniawi. Menurut De Lubac, penyakit terburuk yang membuat gereja bertahan. Nah, menarik. Saya tidak paham kalimat ini, tapi tentu sangat menarik ya. Saya harap suatu saat sesudah saya memaparkan terjemahannya ini, saya harap ada yang mengkoreksi dan memberikan catatan-catatan kaki yang lebih mendalam gitu. Apa sih yang hendak disampaikan oleh Bapak Sri Paus Fransiskus ini? Cara hidup seperti ini saling memberikan gloria satu kepada yang lain. Dalam penjelasan lebih sederhana, ada dua citra gereja. Gereja yang mewartakan kabar gembira yang keluar dari dirinya. Dei verbum religiose audiens et videnter proclamans. Atau gereja duniawi yang hidup pada dirinya dan untuk dirinya.
Wow. Kalau lihat bahasa Spanyolnya seperti apa ya nomor 3 ini? La iglesia mundana que vive en sí, de sí y para sí. Wow. Gereja duniawi yang hidup untuk dirinya, hidup dalam dirinya, dari dirinya, dan untuk dirinya. Wow. Kita kembali lagi ke nomor 3 ya. Gereja duniawi yang hidup pada dirinya, dari dirinya, dan untuk dirinya. Seharusnya hurufnya ini mungkin kecil, saya tidak paham. Mungkin eh, teman-teman yang ahli teologi bisa memberikan penjelasan jauh lebih mendalam. Penjelasan ini seharusnya melahirkan perubahan yang dapat dilakukan dan perbaikan yang dapat dilakukan untuk menyelamatkan jiwa-jiwa. Nah, kalau kita lihat eh, teks aslinya, ini kan 3 ya. Ini poin 3 di sini. Kemudian atras tanda panah atrasnya dibalik. Mungkin dibalik kertas inilah halaman keduanya gitu. Jadi mungkin Kardinal Bergoglio menulis di halaman depan, kemudian karena kurang halaman belakang dia tulis ini atras nih belakang balik gitu ya. Nah, di balik itu ada poin keempat. Poin keempatnya adalah sembari memikirkan siapa yang menjadi paus berikutnya. Titik dua, sosok pribadi yang, koma, berkontemplasi pada Yesus Kristus dan memuja Yesus Kristus, koma, membantu gereja keluar dari dirinya sendiri menuju periferias eksistensiales dan yang menolongnya menjadi bunda yang rahim yang hidup dari manisnya dan nikmatnya kebahagiaan mewartakan kabar gembira. Teman-teman, oke, ini tanda ini ya. Beberapa jam sebelum terpilih menjadi Paus, Kardinal Bergoglio memberikan naskah pidato yang ia sampaikan dalam Congregaciones Generales kepada Kardinal Ortega, Uskup Agung Habana. Jadi Uskup Agung Habana dari Kuba lah yang menyimpan teks asli tersebut. Congregaciones Generales adalah pertemuan yang dilakukan oleh para kardinal sebelum dimulainya konklav pemilihan paus. Jadi bisa dikatakan bahwa perenungan yang ditulis tangan dan dalam catatan ini adalah bukti otentik awal sebelum beliau Fransiskus atau Kardinal Bergoglio berubah nama menjadi Paus Fransiskus yang dalam beberapa hari lagi akan menginjakkan kakinya di tanah air. Teman-teman, semoga penjelasan yang tidak sempurna dan coret merot ini berguna bagi kita. Terima kasih. Mari kita nantikan Sri Paus, Paus Fransiskus, menginjakkan kaki di tanah air yang indah ini. Sekian dan terima kasih.